Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rafli Brilian Syabani dengan NIM 6670240143 dari Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai pemanfaatan teknologi dalam program Food Rescue Garda Pangan di Surabaya yang dikaji berdasarkan pilar pemanfaatan atau utilization dalam ketahanan pangan. Melalui presentasi ini, saya akan menjelaskan bagaimana teknologi itu dapat membantu mengurangi food waste, sekaligus memastikan makanan yang masih layak dan dapat dimanfaatkan oleh masyarakat yang membutuhkan. Nah, di sini saya mengambil latar belakang. Sebelum membahas programnya, kita perlu memahami terlebih dahulu permasalahan yang terjadi. Di Indonesia masih terdapat kesenjangan antara jumlah makanan yang tersedia antara masyarakat yang masih mengalami kekurangan pangan. Di satu sisi, masih banyak makanan layak yang konsumsi yang terbuang di setiap harinya. Namun di sisi lain, masih ada masyarakat yang kesulitan memperoleh makanan yang bergizi dan bermutu. Berdasarkan data yang ada pada slide ini, Indonesia itu masih memiliki prevalensi stunting sebesar 19,8% dan ketidakcukupan konsumsi pangan sebesar 8,27%. Nah, selain itu, menurut Bappenas, selain itu, menurut Bappenas sendiri, Indonesia menghasilkan 23 sampai 48 juta ton food loss dan food waste setiap tahunnya. Nah, angka ini tentu sangat besar sekali karena selain menyebabkan kerugian ekonomi, makanan yang terbuang sebenarnya masih dapat dimanfaatkan untuk membantu masyarakat yang membutuhkan. Oleh karena itu, salah satu solusi yang muncul adalah program food rescue yang ada di Surabaya ini, yaitu penyelamatan makanan yang layak konsumsi agar tidak menjadi sampah. Nah, salah satu organisasi yang menjalankan program tersebut adalah Garda Pangan. Garda Pangan merupakan organisasi sosial yang berdiri sejak tahun 2015 dan tidak berorientasi pada keuntungan sama sekali. Perannya adalah menjadi penghubung antara pihak yang memiliki surplus makanan seperti hotel, restoran, catering, bakery, supermarket, maupun penyelenggara acara dengan masyarakat yang membutuhkan dan lain-lain. Nah, penerima manfaatnya ini cukup beragam, mulai dari masyarakat berpenghasilan rendah, panti asuhan, panti jompo, komunitas difabel, hingga pekerja informal. Surabaya dipilih sebagai Surabaya dipilih sebagai lokasi penelitian karena memiliki aktivitas ekonomi yang cukup memadai di industri kuliner yang tinggi sehingga menghasilkan surplus makanan setiap hari. Nah, di slide selanjutnya ini adalah alur pelaksanaan program Food Rescue. Program ini memiliki 7 tahapan utama. Tahap pertama dimulai ketika mitra memiliki makanan yang berlebih, kemudian informasi tersebut disampaikan kepada garda pangan melalui WhatsApp ataupun Instagram ataupun telepon. Setelah itu, koordinator akan memverifikasi informasi, menugaskan relawan yang lokasinya paling dekat. Setelah itu, relawan kemudian menjemput makanan menggunakan wadah yang bersih dan tertutup agar kualitas makanan tetap terjaga. Nah, selanjutnya dilakukan pemeriksaan terhadap kondisi makanan berdasarkan standar operasional atau SOP-nya, seperti melihat tampilan, aroma, tekstur, dan kemasannya. Nah, jika makanan dinyatakan layak konsumsi, makanan akan dikemas kembali secara higienis sebelum didistribusikan kepada masyarakat yang membutuhkan. Nah, seluruh proses ini itu dilakukan secepat mungkin agar makanan tetap aman dikonsumsi pada hari yang sama dan tidak menimbulkan rasa yang kurang enak ataupun bau-bau yang tidak sedap. Nah, di slide selanjutnya ini aspek utama yang saya bahas adalah pemanfaatan teknologi kan. Nah, Garda Pangan ini memanfaatkan berbagai media digital seperti website, Instagram, Facebook, WhatsApp untuk mempercepat komunikasi antar mitra dan koordinator serta relawan. Nah, dengan adanya teknologi informasi ini, proses pelaporan makanan surplus menjadi jauh lebih cepat.
Koordinator juga lebih mudah menentukan relawan terdekat sehingga waktu distribusi menjadi lebih singkat. Selain mendukung operasional, media sosial juga digunakan sebagai sarana edukasi kepada masyarakat melalui kampanye Stop Food Waste. Kampanye Stop Food Waste sekaligus mengajak masyarakat menjadi relawan maupun mitra dalam program ini, program Food Rescue ini. Artinya teknologi itu tidak hanya mempercepat proses distribusi, tetapi juga meningkatkan partisipasi masyarakat gitu. Nah, di slide selanjutnya ini, selain komunikasi, teknologi juga dimanfaatkan dalam pendataan penerima manfaat. Data mengenai lokasi, jumlah anggota, dan kondisi sosial ekonomi penerima diperbarui secara berkala setiap harinya, sehingga bantuan dapat disalurkan secara lebih tepat sasaran kepada masyarakat yang membutuhkan. Kemudian, terdapat teknologi keamanan pangan melalui penerapan SOP tadi, standar operasional, pemeriksaan makanan sebelum dibagikan, melalui tahapan-tahapan yang sangat rumit agar masyarakat yang menerima itu benar-benar terasa gizi dan mutunya, tidak hanya menerima makanan sisa atau makanan hasil sisa-sisa kita gitu. Nah, hal ini penting karena agar makanan yang diterima benar-benar aman untuk dikonsumsi. Sedangkan untuk makanan yang sudah tidak layak, garda pangan tidak langsung membuangnya. Residu tersebut diolah menggunakan biokonversi maggot black soldier fly sehingga dapat dimanfaatkan kembali menjadi pakan ternak dan pupuk organik. Pendekatan ini menunjukkan bahwa program tidak hanya mengurangi food waste, tetapi juga menerapkan prinsip ekonomi sirkular. Nah, di slide selanjutnya ini ada beberapa program hasil capaian program yang dicapai Garda Pangan juga cukup signifikan. Selama periode 2015 hingga 2024, Garda Pangan berhasil menyelamatkan 113 ton pangan, lalu mendistribusikan lebih dari 425.000 porsi makanan, serta membantu lebih dari 26.000 menerima manfaat. Selain itu, sekitar 120 ton residu pangan berhasil diolah sehingga mampu mengurangi emisi karbon hingga 442.700 kg CO2e. Hal ini membuktikan bahwa program ini tidak hanya memberi manfaat sosial, tetapi juga memberikan manfaat bagi lingkungan sekitar. Nah, di selanjutnya ini ada tantangan-tantangan serta hambatan dalam pelaksanaan program ini. Walaupun walaupun program ini telah berjalan dengan baik atau lancar, tetap saja menghadapi berbagai macam tantangan dan hambatan. Di antaranya adalah jumlah relawan yang belum stabil, jangkauan distribusi yang masih terbatas karena makanan memiliki masa simpan yang pendek, serta keterbatasan fasilitas dan pendanaan. Selain itu, belum adanya regulasi khusus mengenai redistribusi pangan untuk menjadi tantangan tersendiri. Untuk mengatasinya, diperlukan pengembangan sistem digital yang lebih terintegrasi, peningkatan pelatihan relawan, perluasan kerjasama dengan berbagai pihak, serta dukungan kebijakan dari pemerintah agar program ini dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan. Baik, sebagai penutup, dapat disimpulkan bahwa teknologi memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung keberhasilan Food Rescue ini sendiri. Dalam implementasi Food Rescue Garda Pangan di Surabaya, teknologi membantu mempercepat komunikasi, meningkatkan kecepatan distribusi, dan menjaga keamanan pangan, serta mengurangi limbah makanan melalui pengolahan residu tadi. Dengan adanya kolaborasi antara teknologi, relawan, pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat, program ini mampu memberikan kontribusi nyata terhadap pemanfaatan pangan dalam ketahanan pangan ini sendiri, sekaligus mengurangi food waste di Indonesia. Demikian presentasi dari saya Rafli Brilian Syabani. Terima kasih atas perhatian Bapak, Ibu, serta teman-teman semua. Selamat siang, selamat pagi atau siang. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.